akal Bang, masuk akal nggak? Begitu. Ada Iya ibu. masuk akal, memang masuk. Memang menurut pikiran kita itu tidak masuk akal. Tapi kalau menurut ajaran agama memang masuk di akal. Oh, jadi Maria itu Tuhannya adalah anaknya Maria. Iya. Jadi Maria itu pernah merawat Tuhan. Lah ya memang. Pantas nggak Tuhan dirawat Bang? Lah, lo tahu nggak Maria itu Bang, waktu Yesus bayi, Maria lo yang setengah mati merawat dia, penuh kasih sayang. Ya memang harus. Karena Tuhan Allah itu datang dalam rupa Yesus, rupa manusia itu manusia. Berarti Maria, jadi Maria ini merawat Tuhan gitu ya? Iya. Sambil menyembah Tuhan. Sambil menyembah Tuhan. Masa mau menyembah siapa? Sambil dirawat disembah juga. Iya. Astagfirullahaladzim. Loh, kok kenapa begitu herannya tuh? Kok bisa begitu sambil Tuhan dirawat disembah juga? Kan nggak salah. Ada 3 oknum berbeda tempat, kejadian yang sama. Satu di bumi, satu di awan, satu di surga. Ya. Nah, ketiga-tiganya ini Tuhan atau bukan? Kalau menurut aku, mereka 3 itu adalah satu. Gimana bisa satu berpisah kok Pak? Satu di bumi. Ya memang berpisah, tetapi 3 wujud. Ya 3 wujud. Ya. Kalau 3 wujud ini pertanyaannya adalah yang mana yang Tuhan asli? Satu. Enggak, pertanyaan saya, yang manakah yang Tuhan asli? A, Bapa yang ada di surga. B, Yesus yang sedang dibaptis. C, Roh Kudus yang ada di awan. Yang mana yang Tuhan? A. Satu. A. Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Ya Tuhan Allah. Berarti Roh Kudus sama Yesus bukan Tuhan. Gambarannya seperti apa ya supaya abang mereka percaya? Ini saya udah kasih gambaran loh Bang, jelas ini loh datanya. Apa diulang lagi? Bapak di surga, Yesus dibaptis di bumi, Roh Kudus ada di awan. Ada 3 tempat nih, 3 sosok yang berbeda nih. Oke? Pertanyaannya Bang, yang manakah Tuhan yang asli? A, Bapak di surga. B, Yesus yang sedang dibaptis. C, Roh Kudus seperti merpati di awan. Yang mana yang Tuhan? Ya Tuhan Allah yang di surga. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan. Dengar Bang, dengar Bang. Dengar penjelasannya. Bukan aku bantah ya, bukan aku bantah. Ya. Bapa yang ada di surga dan Bapa yang berkata, Aku Allahmu, aku datang dalam berupa julukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terbagi dalam 3 golongan. Ya. Ada golongan Bang. Terbagi dalam 3 golongan. Golongan apa aja itu Bang? 3 wujud. Jadi kita tidak pernah melihat Bapa, gambaran Bapa Tuhan Allah itu seperti apa. Tetapi Yesus itulah dalam merupai Bapa. Karena Yesus pernah, ya dengar Bang. Bang jangan diputar Bang. Panjang. Aku nggak putar. Tapi aku berikan penjelasan. Karena Yesus pernah berkata, Bapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Bapa dan ia adalah Bapa. Oh berarti waktu Yesus dibaptis ada Bapa dalam diri Yesus? Iya. Terus suara siapa di surga itu? Lah Tuhan Allah sendiri. Kan ada Bapa dalam diri Yesus. Kenapa ada lagi Bapa di surga? Emang berapa Bapa? Dalam berupa Roh Kudus Bang. Dalam berupa Roh Kudus. Bang bisa lihat setan yang berkentayangan. Bisa. Enggak perlu melihat Bang. Tapi membaca bisa lihat datanya. Halus yang berterbangan bisa. Nggak bisa Bang dilihat. Abang pernah lihat Tuhan Allah di mana? Memang harus dilihat dulu baru percaya Bang. Berarti kamu sebagian dari murid Yesus yang Thomas yang tidak percaya, yang tusukkan tangannya ke dalam lubang paku baru percaya, ya. Yang mana? Yang mana yang nusuk tangannya Bang? Thomas. Kenapa lagi Thomas? Apa masalahnya Thomas? Thomas nggak percaya bahwa itu Yesus.
Saya ulang lagi nih ya Bang ya. Percaya Bang, bahwa Yesus itu datang merupai roh. kalau begitu saya tanya ke Abang. Bang, ini praktis nih pertanyaan nih. Siapa Ya. nama Tuhannya Maria Bang? Hah? Siapa nama Tuhannya Maria? sendiri. Bukan Yesus. Yesus kan anaknya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi kalau menurut cerita ya, cerita agama ya, itu Maria dipilih oleh Allah Saya sendiri. nggak nanya itu, saya nanya Tuhannya Maria siapa? Ya, Tuhan Maria Tuhan Allah. Berarti Tuhannya Maria bukan Yesus. Yesus itu ibunya. Oh, Sama. berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi Maria juga punya Tuhan buat Yesus dan tak Tuhan Allah. Iya. Aku salah jawab ya. paham. Salah jawab tadi ya. Sorry. Abang, kalau abang sendiri, Pak Martin, Tuhan Anda siapa? Ya Tuhan Allah sama Tuhan Yesus juga. Oke, Tuhannya Maria siapa? Ya Tuhan Yesus. Sekalipun Lu dia anaknya. Loh, jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria? Gimana ceritanya Bang? Jadi Bunda Maria itu Tuhannya buat Yesus. Karena Tuhan datang melalui Maria. Iya, berarti Tuhannya Maria Maria. melahirkan. Berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria gitu. Tuhannya itu tetap Yesus anaknya. Iya, Tuhannya Maria, anaknya Maria. Iya. Akal Bang, masuk akal nggak? Begitu. Ada Iya ibu. masuk akal. Memang masuk. Oh. Memang menurut pikiran kita itu tidak masuk akal. Tapi kalau menurut ajaran agama memang masuk di akal. Oh, jadi Maria itu Tuhannya adalah anaknya Maria. Iya. Jadi Maria itu pernah merawat Tuhan. Lah ya memang. Pantas nggak Tuhan dirawat Bang? Lah, lo tahu nggak Maria itu Bang, waktu Yesus bayi, Maria loh yang setengah mati merawat dia penuh kasih setengah sayang. mati. Ya memang harus. Karena Tuhan Allah itu datang dalam rupa Yesus, rupa manusia itu manusia. Berarti Maria, jadi Maria ini merawat Tuhan gitu ya? Iya. Sambil menyembah Tuhan. Sambil menyembah Tuhan. Masa mau menyembah siapa? Sambil dirawat disembah juga. Iya. Astagfirullahaladzim. Loh, kok kenapa begitu herannya tuh? Kok bisa begitu sambil Tuhan dirawat disembah juga? Kan nggak salah. Oh iya, nggak salah menurut Abang, nggak apa-apa. Kandito? Oh Kandito? Iya, masih ada lagi Bang Andi. Lebih tua mana nih jadinya? Ayo coba. Mana lebih duluan ada Bang? Yesus atau Maria? Jawabnya Bang Handi nih. Pak Martin, mana duluan ada? Yesus atau Maria Bang? Kalau menurut aku Tuhan Allah yang datang duluan. Saya nggak nanya ya Allah, saya nanya Yesus sama Maria. Oh Yesus ya. Ya. Mana lebih duluan ada? Yesus atau Maria? Memang yang lebih duluan Maria ya. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Iya. Nah, kok bisa? Secara manusiawinya. Terus memang ada cara lain Bang? Ada cara lain selain secara manusia? Ya, secara manusiawi. Kalau secara lain itu Roh Kudus yang bekerja. Saya nggak nanya Roh Kudus Yang punya rencana. antara Yesus dan Maria, mana lebih duluan ada? Ya Maria. Masa Maria duluan ada daripada Tuhan? Pertanyaan abang ini putar balik aja nih. Putar balik gimana sih? Kan Lebih sudah duluan. dikasih penjelasan, Gimana? Parah. Jadi dengar. Ya gimana? Maria itu sudah ada sebelum Yesus. Kenapa sampai saya bilang Maria sudah ada sebelum Yesus? Karena Tuhan sudah lebih dulu ada, baru Maria. Tuhan siapa itu? Tuhan Allah sendiri. Bukan Yesus, Bukan Yesus. Memang Yesus itu adalah Tuhan. berarti Yesus ini Tuhan belakangan. Berupa manusia. Berarti Yesus ini nanti setelah Maria melahirkan. Ya, setelah Maria melahirkan. Jadi kalau Maria tidak melahirkan, Anda tidak punya Tuhan namanya Yesus.
Bang, sekarang saya mau tanya lagi. Ini apa? Saya mau bikin untuk umpamanya ya. Saya bikin Iya, perumpamaan. iya, perumpamaan silakan Bang. Oke. Seandainya kalau ibunya abang kalau nggak ada berarti nggak juga abang ada di sini. Iya, betul. Nah, betul toh? Betul. Nah, karena adanya ibu abang, maka ibu abang juga ada di dunia ini. Betul. Seandainya Maria tidak ada, Anda tidak punya Tuhan namanya Yesus. Betul? Lah iya memang seperti itu. Tapi Artinya Tuhan Anda itu membutuhkan ibu-ibu. maksudnya? Ya kalau tidak ada Maria, Anda tidak punya Tuhan namanya Yesus. Jadi ya betul. Ya, betul. Jadi Maria itu dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan putranya. Ya. Dipilih oleh Tuhan melahirkan putra Tuhan. Ya, putra Tuhan. Putra Tuhan apa putra Maria? Putra Tuhan sendiri dan Maria. Maria sebagai ibunya. Terus bapaknya siapa? Bapaknya kamu. Oh, emang saya pernah kok saya? Bercanda bang, bercanda ya, bercanda. Iya nggak apa-apa Bang. Saya yakin Abang bercanda, Abang. Oke. Jadi bapaknya Tuhan Allah sendiri. Tapi Tuhan Allah itu tidak bisa menjadi manusia karena dia lebih dulu yang menjadi roh. Menurut Anda itu, ini Bang, apakah menurut ini Bang, menurut Abang, apakah manusia itu diciptakan? Manusia diciptakan. Oke. Apakah Yesus itu manusia? Manusia Apakah manusia Yesus diciptakan? tidak diciptakan. Loh, saya ulang kembali, pelan-pelan ya. Ya. Apakah semua manusia itu diciptakan? Semua manusia diciptakan oleh Allah. Baik. Apakah Yesus itu manusia? Manusia Apakah manusia Yesus diciptakan? tidak diciptakan. Loh, tadi manusia diciptakan. Kenapa manusia Yesus enggak? Karena Yesus datang dalam berupa Roh Kudus, dalam berupa manusia. Allah Iya, sendiri yang datang ke dunia dalam berupa manusia, yaitu Yesus. Saya ulang Allah yang kembali, rohnya Bang. itu. Allah rohnya itu. Yang datang Jadi- ke manusia, dilahirkan oleh Bunda Perawan Maria. Dalam berupa manusia itu Yesus sendiri. Jadi Yesus ini, manusia Yesus tidak diciptakan. Tidak diciptakan karena itu dia itu adalah Allah sendiri. Oh, jadi manusia diciptakan, Yesus bukan manusia. Memang Yesus bukan manusia karena itu Yesus itu Oh, adalah Yesus Allah bukan sendiri. manusia ternyata. Jadi anaknya Maria Yesus bukan manusia datang ya? dalam alam nyata. Yesus datang dalam alam nyata, digambarkan dan sama seperti kita manusia gitu. Jadi Yesus bukan manusia ya? Dalam berupa manusia. Memang Yesus bukan manusia, dia adalah roh. Oh, Yesus bukan manusia, dia roh saja. Kenapa dia laki-laki Bang? Kalau bukan manusia dia laki-laki kok. Kalau roh kan nggak berjenis kelamin. Kalau roh itu nggak berjenis kelamin. Loh. Kalau manusia baru ada laki dan perempuan. Terus bapaknya abang laki-laki apa perempuan? Laki dong Bang, masa banci? Ya, kenapa dipanggil bapak? Kenapa dipanggil bapak? Karena dia bapak-bapak. Ya. Ya, karena dia bapak. Ya sama Iya. juga bapak Allah. Nah, Bapak Allah juga. kalau Yesus Bang, laki-laki apa perempuan? Ya laki-laki. Kenapa disebut dia laki? Berarti dia manusia. Manusia lah. Karena begini bang. Ya gimana? Nah, Tuhan Allah datang ke dunia dalam merupai Roh Kudus dan dilahirkan oleh Maria. Ya terjadilah Tuhan itu Yesus sendiri. Ya bang. Oh jadi Maria melahirkan Tuhan. Iya. Dalam berupa manusia. Jadi anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Manusia lah. Oh bukan Tuhan. Tadi katanya bukan manusia cuma. Aduh. Boleh-boleh ya begini. Karena pertanyaan abang itu bolak-balik sama dengan lagi Bolak-balik. bakso ya. Oh, maksud.
Pak Nggak pusing, Martin. Pak? Pusing. Ya. Pak Martin di mana nih Pak Martin? Aku di tempat kerja nih, ada tenda karung. Daerah mana itu Bang? Di daerah Maluku. Iya, ya. Maaf ya Bang ya, kita diskusi Iya, biasa nggak aja ya Bang ya. Maaf ya Bang. Oke, ya. Nggak pusing, Bang? Tapi Pak Martin orangnya baik kok. Enggak apa-apa. Aku nih kan, aku mau untuk tukar pikiran, saling berpendapat, bagaimana, ya. Bukannya saling, kayak dengan tadi siapa? Itu yang, Nggak boleh saling menghujat Bang, nggak boleh ribut lah. ya. Tapi Kita ini Bang kan- Andi, Kita ini kan gini Bang, Pak Martin. Kita ini tuh Ya. saudara kita ini sebangsa dan setanah air. Ya, Kita nggak boleh saling menghina. Tetap Anda Kristen, kita hormati Anda sebagai Kristen gitu ya. aku juga Toleransi hormat tetap harus sama dijaga. abang. Oke Abangku, lanjut. Makasih. Oke, ya. ya perasaan gini Bang Martin, saya dulu waktu di Katolik nggak seperti abang. Iya, Maksudnya ya saya tanyakan sama Romo dan Pastor. iya. Sehingga apa, kita bukan terjebak ya, atau tadi saudara Muslim menjebak, tidak, tapi karena sharing. Kadang ternyata begitu Anda ditanya Yesus ini putra Bunda Maria, manusia apa Tuhan? Satu sisi Anda menjawab manusia, satu sisi Anda tidak mengatakan manusia Yesus ciptaan. Nah, ini yang kita harus hikmat gitu ya. Padahal dalam iman rasuli jelas-jelas kalau pengajaran itu ke Indonesia itu Hah? menurut iman Katolik Iya, yang satu-satunya sang hali itu Allah Bapa, iya, pencipta alam semesta, dan iya, Yesus ini juru selamat. iya. Nah, kan? Jadi manusia suci, tapi bukan Tuhan. Yang didampingi oleh Rohul Kudus. Nah, dari kredo itu kalau tanya sama pastor KGK 841, ternyata KGK 841 ini merangkum keselamatan untuk orang Islam karena bersujud kepada Allah yang Maha Rahim, Iya, dan beriman iman Abraham, iya. dan percaya hari kiamat. Nah sekarang abang kalau di gereja Katolik sujud nggak? Sujud. Sujud. Iya. Terus perbedaannya, abang sunat nggak? Nggak sunat. Nggak sunat. Sunat apa enggak? Sunat. Nggak sunat. Oh nggak sunat. Kalau Rasul Petrus sunat nggak? Kalau Rasul Petrus, ya sunat. Nah, kalau Paus yang pertama saja sunat, kenapa abang tidak? Ya, karena aku ini sudah bukannya untuk apa sih? Memang bisa disunat sudah. Tetapi menurut kedokteran bilang sunat itu sebelum beranjak dewasa. Itu boleh disunat, boleh disunat. Tapi karena sudah ya. Kalau percaya iman yang sama, yaitu iman Abraham, itu Bapak Abraham itu disunat umur berapa? Kalau itu aku lupa. Oke, nanti dicatat, tanya sama Romo, tanya sama pastor. Jadi Bapak Abraham itu disunat umur 80 tahun ke atas. Jadi tidak ada mengenai umur. Yang penting kalau mengikuti ajaran yang sama, yaitu iman Abraham, seperti di KGK, maka Anda harus sunat. Kalau Anda tidak sunat, maka Anda mengikuti Paulus. Paulus bukan pendiri Kristen, bukan pendiri Katolik. Katolik ya, bukan ya. Bukan. Nanti kalau sudah terlepas dari ikatan menjadi murid Paulus, ya kan? Karena cikal bakal Paulus ini adalah Martin Luther. Iya. Ya kan? Yang di anatema gitu kan. Iya. Nah, selasa ini kita sharing poin intinya bukan Tritunggal Maha Kudus, Bang, tapi ajaran Yesus adalah untuk mendapatkan hidup yang kekal, mereka mengenal
satu-satunya Allah yang benar atau Allah yang benar dan Yesus Kristus utusan Allah. Ya. Nah, kalau di Islam satu-satunya Allah yang benar dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ya. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia termasuk abang sebenarnya. Dan Yesus ini diutus untuk Bani Israel. Hanya Bani Israel. Jadi kalau iman yang sama harusnya Anda mengikuti Nabi Muhammad. Karena KGK 841 ini iman yang sama. Anda mau masuk Islam sebenarnya sama. Cuman di Islam kita menjadi umat Nabi Muhammad yang karena memang untuk kita. Ya, mengerti. Ya kan? Ya. Jadi kalau satu Tuhan saja maka nggak ada nih Tuhan yang dibentuk lagi. Apalagi Roh Kudus juga Tuhan, bukan. Kalau ajaran Yesus. Nah itu dulu. Nah ini ada Bang Goto dari Protestan. Kalau saya dari Katolik. Atau Bang Handi mau masuk lagi. Kira-kira mau tanya apa Bang Martin, silakan. Ya. Kalau untuk aku tadi kenapa aku naik ke sini? Karena aku dengar tadi udah rame, makanya aku naik ke sini. Jangan rame tadi. Pertanyaan itu aku nggak bisa lagi karena kan sudah menggunakan yang lain. Gitu. Blender, laiku. Bang Martin. Ya, Ya. Bang Martin. Anda Oke. percaya iblis? Ada iblis? Percaya? Anda percaya ada iblis? Ada? Anda percaya itu? Ya ada. Ada, oke. Iblis tempatnya nanti di akhirat di neraka. Kekal selama-lamanya. Anda meyakini itu nggak? Meyakini? Yakin. Oke. Oke. Iblis mengetahui, Iblis mengetahui dosa yang tidak terampunin atau orang-orang yang menempati neraka kekal bersama dosa mempersekutukan Tuhan. Ya, itu dosa yang tidak terampunin dan tempatnya sama bersama dengan iblis nanti di neraka kekal selamanya. Jadi Boleh. iblis menciptakan sebuah agama ataupun sekelompok orang-orang yang agar mereka menuhankan Tuhan yang lain, bukan Tuhan sebenar-benarnya. Agar orang-orang tersebut tersesat dan masuk ke neraka bersama dengan iblis. Ingat ya, itu poinnya. Jadi, maka dari itu kita di sini mencari kebenaran. Jangan sampai saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini, jangan sampai mereka nanti tempatnya di neraka bersama dengan iblis. Kasihan. Bapak punya anak, punya keluarga yang harus diselamatkan. Kita mengikuti agama orang tua. Setelah kita dewasa, setelah kita memiliki keluarga, yuk, mari, lihat. Benarkah agama yang kubawa dari orang tuaku ini? Cari tahu. Sebelum kita mati, kita diberikan kesempatan. Tapi untuk memahami sebuah agama itu berdasarkan akal. Karena kesempurnaan kita daripada binatang adalah karena akal. Gunakan akal. Ya, setiap apa yang ingin kita raih, semua manusia pasti mati. Tidak ada satupun yang tidak mati. Setelah kematian ada dua pilihan, surga dan neraka. Dan kita kekal selamanya. Kekal di surga atau kekal di neraka. Mari kita gunakan akal kita untuk meraih surga itu tidak bisa hanya modal keyakinan saja. Setiap apa yang ingin kita raih haruslah dibarengi dengan akal. Tidak bisa hanya modal keyakinan saja. Iya. Bapak Martin sekarang ini memiliki keyakinan bahwasanya Bapak nanti pasti masuk surga. Tidak bisa hanya menurut keyakinan saja, harus dibarengin akal. Harus dibarengin akal, Pak. Nah, sekarang mari kita gunakan akal itu dibarengin. Kira-kira benar nggak Tuhan kami ini? Karena dia pemilik sorga. Itu loh. Jadi makanya kita mengajak untuk membuka, tapi jujur. Jangan mengikuti doktrin, jangan mengikuti dogma, jujur. Karena Bapak punya anak, Bapak bayangkan ketika nanti anak-anak Bapak meminta tolong nanti selamati, Pak, tolong Pak selamatkan aku, Pak selamatkan aku. Menderita, sudahlah di dunia menderita, di akhirat menderita. Yuk, jangan Pak. Ya, karena Tuhan kita cuma satu. Salah Tuhan, maka tempat kita neraka kekal selama-lamanya. Ayo, selamatkan keluarga kita. Jadi di sini kita mengajak Tuhan siapa yang benar.
Karena sampai saat ini kami diskusi belum kami dapatkan kebenaran di Kristen. Belum kami dapatkan. Sampai saat ini. Kalau seandainya sudah kami dapatkan, maka kami akan berbondong-bondong masuk ke Kristen. Pasti. Kan begitu. Tetapi justru banyak orang-orang yang mualaf. Banyak orang-orang masuk ke Islam. Karena mereka lepaskan doktrin, gunakan akal untuk mendapatkan itu. Nah, apakah pantas? Gini loh Pak. Bapak Martin, apakah yakin Bapak memiliki akal? Iya. Oke, baik, kita uji Pak. Akal fungsinya adalah untuk berpikir, menganalisa baik dan buruk, salah atau benar, pantas tidak pantas. Oke? Siap. Ya, baik. Pantaskah Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuat dan perkasa, mati tidak berdaya, dipukuli, diludahi, di kayu salib, dikutuk, ditelanjangi, terhina. Pantaskah menurut Bapak? Pantas. Nah, nggak punya akal Bapak, nggak punya akal. Nah, inilah bukti kalau kalian itu tidak memiliki akal. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan pantas? Tuhan yang berkuasa, tetapi dia lemah. Tuhan yang mulia, tapi dia terhina. Kalau Bapak berpikir gunakan akal. Kalau Bapak punya akal, berpikir dulu. Tapi Bapak bilang pantas, berarti Bapak nggak punya akal. Nggak punya akal, Pak. Nggak punya akal. Karena Bapak tahu nggak Tuhan itu? Bagaimana Tuhan itu Pak? Sekarang begini, Bapak untuk mengenal Tuhan, kenali dulu ciptaannya. Matahari, bulan, gak usah gitu. Hujan deras, badai, petir. Coba, ketika hujan deras, petir banyak, beranikah Bapak berdiri di tengah-tengah lapangan dengan banyaknya petir? Berani nggak? Nggak berani lah. Nah, begitu. Itu hanya melihat petirnya saja. Itu Tuhan yang ciptakan. Apalagi Tuhan. Makanya kita dengan petirnya saja takut. Masa tentara Romawi membunuh Tuhan gak ada takutnya dengan Tuhan? Hah? Siapa yang membunuh Tuhan Anda? Romawi kan? Berarti di atas Tuhan itu Romawi. Romawi berani membunuh Tuhan. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal Pak. Kalau Bapak ikutin doktrin, ya pantas. Kalau ikutin doktrin. Tapi kalau akal Pak, nggak pantas Pak. Kalau doktrin ya, dari kecil ditanamkan ke gereja. Nyanyi, Yesus Tuhan, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Dari kecil ditanamkan itu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Walaupun data tidak ada. Akhirnya apa? Ini doktrin. Doktrin Pak. Lepaskan doktrin. Ya, cari kebenaran itu. Jangan sampai Bapak tidak selamatkan keluarga. Jangan hanya di dunia aja menyelamatkan keluarga. Mati-matian cari makan untuk anak istri. Tapi toh akhirnya mati, menderita di neraka kekal selama-lamanya. Jangan sampai Pak. Makanya kalau dia bukan Tuhan, tidak pantas untuk dituhankan. Gak pantas Pak. Jadi Bapak tolong berpikir, gunakan akal tadi ya Pak. Kalau Bapak mengatakan pantas, itu Bapak gak punya akal. Tuhan itu maha mulia Pak. Dia raja di atas raja. Dia memiliki pasukan. Apakah pantas Tuhan dilahirkan? Bisa saja Tuhan itu langsung tiba-tiba datang jering gitu. Tanpa harus dilahirkan. 9 bulan dia mengandung di dalam tidak berbuat apa-apa. 9 bulan. Melahirkan dari yang dikatakan Tuhan Maha Suci. Tetapi dia lahir tidak suci. Itu loh bicara pantas. Kalau Bapak punya akal, berpikir Pak. Akal gunakan. Jangan seperti binatang. Binatang nggak punya akal. Kita lebih sempurna. Nanti ketika Bapak di akhirat ditanya sama Tuhan. Martin, kenapa kau sudah jelas-jelas Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan? Bapak nanti meyakinin kan Pak, kalau Yesus datang di akhir zaman? Meyakini Pak? Bapak meyakinin? Aku yang datang Ya. nanti akan datang itu Tuhan. Iya, di akhir zaman nanti akan datang Yesus ya. Benar Pak? Ya, Yesus Tuhan Oke. lah. Ya, maksud saya yang datang di akhir Ya, zaman ya, nanti ya. adalah Yesus untuk menghakimin, oke? Nah, Oke. seandainya Bapak nanti berjumpa sama Yesus, oke? Berjumpa sama Yesus. Kemudian Yesus bertanya, "Hai Kristen, akulah Yesus yang kalian sebut Tuhan itu. Lihatlah akulah ini orangnya. Sekarang aku bertanya kepada kalian seluruhnya Kristen, di mana pernah saya mengatakan diriku Tuhan? Pernahkah aku selama hidup mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian tuhankan aku?" Apa jawaban Bapak? Oke Bang, bentar ya, aku tutup kamera dulu soalnya aku lagi merokok. Ya, silakan. Oke.
Ini langsung ya, Yesus bertanya kepada Anda nih. Kita buat nanti dia datang menghakimin. Pak Martin, Bapak dari mana tahu kalau aku ini Tuhan? Silakan jawab. Kalau menurut aku ya, kalau sebenarnya kalau Yesus bertanya seperti itu, ya mungkin aku bisa jawab ya. Apa jawaban Bapak? Silakan. Ini Yesus bertanya kepada Bapak di akhir zaman. Pak Martin, dari mana Bapak tahu saya ini Tuhan sehingga kau Tuhankan aku? Karena Tuhan Allah Silakan. sendiri yang menciptakan aku, makanya aku datang kepadanya. Bapak Martin, pertanyaan saya sangat jelas. Ya, Ini di samping Yesus ini ada Al-Gujun, ya, ada Al-Gujus yang membantai. Ya, Bapak Martin, saya bertanya, dari mana Bapak tahu saya ini Tuhan sehingga Bapak Tuhankan aku, sedangkan aku sendiri tidak pernah mengatakan diriku Tuhan? Oke. Kan tadi kan sudah dijelaskan. Dari mana Bapak Martin tahu aku ini Tuhan? Jawab. Ini ditanya Yesus nih, ditanya Dia Yesus. sendirilah yang datang menyelamatkan aku saat aku berdosa, karena dia Bapak datang. Martin, pertanyaan sangat jelas. Pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga Bapak Tuhankan aku? Pernahkah? Pernahkah aku pribadi selama hidupku atau di dalam Bible, pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga dituhankan aku? Pernahkah kalian kuperintahkan untuk menyembah aku? Sedangkan aku yang menciptakan kalian, kalian harus mengikuti perintah dan perkataanku. Pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian tuhankan aku? Pernah nggak, Pak? Pernah. Pernah nggak? Ah, di mana tertulis? Di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Silakan. Karena seingat aku nggak bawa ini Alkitab, karena aku udah lagi di tengah hutan, aku lagi tempat kerja, makanya aku nggak sempat baca ya. Bapak Martin, seandainya ada di dalam Bible Anda, Yesus mengaku dirinya Tuhan, saya akan masuk ke dalam Kristen saat ini juga. Ya, seandainya ada Yesus mengatakan dirinya Tuhan, saya akan masuk ke dalam Kristen saat ini juga. Tetapi memang tidak ada dia mengatakan dirinya Tuhan. Nah, maka dari itu, ketika aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan, kenapa kau Tuhankan aku? Kenapa kau Tuhankan aku, sedangkan aku memerintahkan kepada kalian untuk menyembah Allah satu-satunya? Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku hanya utusan dari Tuhan. Aku setara dengan Nabi dan Rasul. Aku setara dengan guru, dan aku tidak setara dengan Tuhan. Aku utusan dari Tuhan yang diperintahkan Tuhan, dan aku diciptakan oleh Tuhan. Aku bukan Tuhan. Kenapa kalian fitnah aku menjadi Tuhan? Kenapa kalian fitnah aku menjadi Tuhan? Enyahlah kalian dari hadapanku Kristen. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Matius 7:22. Akhirnya Yesus berkata itu kepada kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian telah memfitnah aku menjadi Tuhan, sedangkan aku memiliki Tuhan. Itu loh. Itu nanti pasti terjadi, Pak. Itu pasti terjadi. Bapak Martin boleh silakan. Karena gini, kita semua akan diadilin. Diadili dengan kesaksian-kesaksian yang jelas. Tidak ada kebohongan, tidak ada ditutup-tutupin. Ingat ya, pengadilan itu, pengadilan Tuhan itu tidak seperti pengadilan di bumi ini. Tidak. Semuanya jelas, tidak ada kebohongan, tidak ada yang ditutupin. Semua jelas. Nanti Bapak akan ditanya, ketika aku tidak pernah mengatakan diri Tuhan, tidak pantas kau menuhankan aku, maka dari itu enyahlah kalian dari hadapanku, dicampakkan Bapak ke neraka kekal selama-lamanya.
Ada bukti kan? Ada bukti. Ketika orang ingin dihukum, ternyata dia bersalah. Oke? Kenapa Bapak dicampakkan ke neraka? Karena Bapak Martin telah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Memfitnah Yesus menjadi Tuhan. Itu kesalahannya. Oke. Ya kan? Bapak siap menerima itu? Siap. Siap, oke, nggak apa-apa. Kenapa Yang sampai penting saya bilang siap? siap, udah nggak Karena apa-apa. belum tentu Tuhan menghakimi seperti begitu. Oke, nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak mengatakan siap, yang penting kami, tugas kami umat Islam hanya menyampaikan kebenaran. Kami diperintahkan untuk belajar agama, kami punya akal, sampaikan kebenaran itu kepada orang. Tidak ada hak kami, tidak ada kuasa kami. Kuasa dan hak itu adalah mutlak di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Apa yang kau sampaikan Islam kebenaran? Tetapi tugas dan tanggung jawab kami sudah. Blender, kuciptakan kau akal dengan sempurna, kuciptakan bulat kau dengan sempurna. Kemana kau buat? Aku sudah sampaikan kepada Bapak Martin. Selanjutnya itu hak prerogatif Allah. Udah, itu aja. Nah, kebenaran apa yang disampaikan sama Islam? Coba Kebenaran bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Bukan dalam Islam, bukan Kristen. Ini Dalam kebenaran, Islam. ini kebenaran. Apa? Ya Yesus bukan Tuhan. Aduh, kebenaran dalam Islam apa? Ini sebuah kebenaran nggak? Aku nggak mengatakan kebenaran Islam. Aduh. Aku menyampaikan Kau kebenaran. bilang Sampaikanlah Islam kebenaran. mengajarkan kebenaran. Sampaikan Makanya saya kebenaran. tanya, kebenaran apa yang diajarkan Islam? Sampaikan Silakan. kebenaran itu. Sampaikan Tuh, sampai kebenaran itu ketawa kepada tuh mereka. Bang Martin tuh. Loh, Sampai udah ketawa sampai. Bang Martin tuh. Sekarang aku nanya, bertasbih. Aku sudah menyampaikan kebenaran. Benar nggak Yesus Ya, itu Tuhan? kebenaran apa dalam Islam? Oke, Jelaskan. benar tidak Yesus itu Tuhan? Dalam Islam itu Al-Quran apa Baik, kitab oke, sunnah? baik. Sebentar, aku jawab ya. Di surah Al-Maidah ayat 116. Ketika saat itu Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa putra Maryam, apakah pernah kau dan ibumu mengatakan dirimu Tuhan?" Apa jawab Nabi Isa? "Tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hakku ya Allah." Lalu, apa yang kau katakan kepada mereka, wahai Isa putra Maryam? Kau paham nggak Sabarlah, apa yang aku saya menjawab. maksud? Aku menjawab, ini kan kebenaran Islam kan tadi kau tanyakan. Aku menjelaskan tentang Islam. Kau diam dulu. Ya, Kau nanya kebenaran kan? nggak pertanyaanku kemana? Ya udah, tentang Islam. Ini udah, aku tentang Islam. Kau diam dulu lah. Iya, kebenarannya apa? Ini tadi ku jawab apa? Yang ku jawab tadi apa? Ibarat kebenarannya itu ibarat bisa- gini, ya, jangan mencuri, jangan nikah Diam, lagi. diam. Nggak Nah, usah itu komen. kebenaran. Bangki. Kujuk Bangki. kamu. Bangki. Aku tadi kau bertanya tentang Islam kan? Lu bilang kebenaran Kebenaran dalam kan? Islam. Apa kebenaran dalam Islam? Kau bisa enggak? Wajar aku nih. Kok so takia di sini tapi otakmu apa? Nggak ada apa-apa. Ojo takia. Bangki. Diam kau ya. Tadi kau bertanya tentang kebenaran di Islam. Aku menyampaikan dalil di Islam di surah Al-Maidah 117. Ya, ketika saat itu Allah bertanya kepada Isa putra Maryam, Isa putra Maryam, adakah pernah kau mengatakan dirimu dan ibumu adalah dua orang Tuhan? Jawab Nabi Isa, tidak patut aku mengatakan yang bukan hakku ya Allah. Lalu apa yang kau katakan? Aku hanya mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lukas 4 nomor 8, Yesus mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Matius 4:10, Yesus mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku Apa akan pertanyaan menjadi saksi. tadi Diam saya? dulu, ini kebenaran. Dan aku akan menjadi saksi Pertanyaan atas saya apa yang aku katakan. Yang Kau bisa diskusi nggak? Kau bisa Apa kebenaran dan Islam? aku menjadi saksi atas apa yang kau katakan padaku. Dah, itu adalah kebenaran ya. Kalau sifat kau iblis daripada kita ribut ya. Ketika Nabi Isa ditanya, ya Allah, aku akan menjadi saksi atas apa yang aku katakan. Itu untuk ini dan berjanji. Nabi Isa berjanji. Kemudian Allah turunkan nanti Nabi Isa di akhir zaman. Semua Kristen, hei Kristen, akulah Isa bin Maryam, akulah yang kalian sebut Yesuah Amasiah, akulah yang kalian sebut Yesus Kristus. Ini akulah orangnya. Turun dia. Islam yang Akulah paling orangnya benar ini, ya, Isa. Islam paling benar. Hey, Kebenaran ya. di Islam itu yang seperti Islam, apa? ya. Oke, kebenaran di Islam jelas.
Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Salah satu kebenarannya apa? Hanya Islam yang diridhoi ya. Ya, Karena Islam benar. Benar ya. Oke, semua kebenaran di Islam salah satunya kita semua memiliki kitab masing-masing. Oke, kalian punya kitab, mengenal Tuhan berdasarkan kitab masing-masing. Tetapi silahkan Anda cari tahu. Ya, inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Satu-satunya kitab di antara kitab yang ada di bumi ini, Weda, Tripitaka, Bible, Al-Quran, hanya ada satu pengakuan dari Tuhan, hanya Al-Quran. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Hei seluruh di bumi, akulah Allah satu-satunya, akulah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Aku pastikan tidak akan ada lagi Tuhan di bumi ini, tidak ada lagi Tuhan yang lain selain daripada aku. Buktikan kepada aku di mana ada tertulis ataupun pengakuan aku adalah Tuhan di antara kitab-kitab. Sampai kiamat pun sangat mudah bagiku ketika ada orang-orang ingin membuat kitab. Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Kupastikan sampai hari kiamat tidak akan pernah ada di dalam Bible Kristen Yesus mengaku Tuhan. Walaupun Bible mereka selalu revisi. Tetapi aku pastikan sangat mudah bagiku untuk membolak-balikkan hati manusia ketika ingin membuat Yesus adalah Tuhan. Dipastikan tidak akan pernah ada. Hanya ada satu-satunya ketika orang-orang ateis ingin mencari agama sebenar-benarnya, hanya Al-Quran lah yang dilihatnya. Pengakuan langsung Tuhan. Ketika aku mengatakan kepada mereka, kepada seluruh manusia, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Kami diperintahkan sholat. Jadwal ibadah sholat kalian kutentukan dari langit dan bumi. Karena akulah penguasa langit dan bumi. Karena akulah pemilik langit dan bumi. Sangat mudah bagiku untuk mengatur jadwal ibadah sholat. Ya, sangat mudah bagiku untuk mengatur jadwal ibadah sholat kalian dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya secara bergiliran, tidak ada henti-hentinya dan tidak ada bertabrakan. Itu bukti aku pemilik langit dan bumi. Dan siapakah yang bisa mengatur jadwal ibadah sholat kami Itu seluruh dunia? adalah ajaran peraturan dalam Islam, bukan seluruhnya. Apa? Ya. Sekarang dengar ya. Itu kebenaran Yang dalam ketiga. Islam ya. Ini bukti yang nyata di depan mata kepala kalian. Ya, bukti yang Kami nyata sholat. dalam menurut Weh, ajaran Islam. Diam dulu kau. Kau kok kelam panas. Sekarang kami memberikan bukti. Allah kami memberikan bukti di depan kalian. Kami sholat secara bergiliran dari timur sampai ke barat. Aceh terakhir terus azan berkumandang tidak henti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masuk Kalimantan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus masuk Sulawesi, Allahu Akbar. Tidak ada hentinya sampai ke Aceh. Berkeliling, bergiliran, tidak bertabrakan. Di mana bisa? Siapa bisa mengatur jadwal ibadah kami? Ditentukan dari langit dan bumi. Sedangkan bulan puasa, Lebaran, kami ditentukan dari langit. Menteri agama yang berkuasa di negara ini tidak berani menentukan dan memutuskan kapan kami Ramadan. Gak berani. Tunggu adanya hilal dari langit, baru dia memutuskan dan mengumumkan. Dari langit. Kenapa? Allah pemilik langit dan bumi. Itulah bukti yang nyata. Tetapi Allah katakan di Al-Quran di surah Al-An'am, seandainya, ya kata Allah, seandainya bapak kalian mati, sudah mati bapak kalian, dibangkitkan Allah lagi bapak kalian dan dijumpai kalian, berkata, hei, janganlah kau masuk Kristen, bapak disiksa di dalam kubur, jangan kau masuk Kristen anak, bapak janganlah Kristen agama yang salah, janganlah nak, jadilah kau Islam. Seandainya seperti itu, tetap kalau memang Allah belum berkehendak, tidak akan pernah beriman kalian kepada Allah, nggak akan, karena itu kuasa Allah. Begitu bukti yang nyata ya, itu kata Allah. Seandainya dibangkitkan lagi orang yang sudah mati, disampaikan kepada kalian kebenaran di dalam kubur,
Allah tidak akan pernah bisa, kalian tidak akan pernah beriman, karena itu adalah kekuasaan Allah. Begitulah. Jadi memang udah hak hidayah Allah, prerogatif Allah itu. Mau apapun kami bilang sama kalian, nggak akan. Nah, jadi tugas kami hanya menyampaikan, tidak ada memaksa. Itu hanya kekuasaan Allah, tidak ada paksaan. Tetapi bukti yang nyata di depan mata kepala kalian. Kalian lihat kami sholat puasa bergantian, bergiliran, tiada henti tanpa bertabrakan. Seluruh dunia, bukan Indonesia aja bos, seluruh dunia. Coba siapa yang bisa ketika Allah memerintahkan laksanakan sholat, sembahlah aku, laksanakan sholat itu ketentukan dari langit dan bumi. Mana itu bukti depan mata kepala kalian kan? Tapi memang kalian sudah sulit memang. Itulah karena doktrin yang ditanamkan kepada kalian. Tugas kami hanya menyampaikan. Sekarang buktikan kalau Yesus itu pencipta langit dan bumi. Buktikan di depan mata kepala kami. Yakinkan kepada kami agar kami bisa masuk ke dalam Kristen itu. Tapi pakai data bos, bukan hanya congor pakai data. Kita di sini banyak orang-orang sekolahan, bukan orang-orang bodoh dan tolol. Kita disekolahkan untuk pintar, bukan bodoh, ya. Jangan sia-siakan biaya orang tua kau tuh menyekolahkan kau. Sama-sama kita bahas di sini bahasa Indonesia. Sekolah kita bahasa Indonesia. Di sini ada dosen bahasa Indonesia, ada guru bahasa Indonesia yang kita sampaikan dengan berbahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Jadi kau paham, jangan bodoh. Untuk apa kau disekolahkan bodoh? Arti bahasa aja pun kau nggak bisa. Makanya sesuai dengan 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Sama itu perkataan Paulus, sama kayak kalian ketika diskusi hanya modal keyakinan dengan kebodohan. Itu ada dia yang kalian sampaikan di sini bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan hanya modal keyakinan dengan kebodohan kalian. Fakta bos, fakta. Itulah dia. Apa yang ada, kami bodoh karena Kristus. Memang harus bodoh kalian. Tapi kalian memang mau dikatakan bodoh karena apa? Kalian tidak memiliki iman. Orang-orang yang tidak memiliki iman tidak ada rasa malu sedikit pun, nggak ada. Kayak kalian lah itu, nggak ada sedikit pun rasa malu. Kami sampaikan, mentok-mentok menghujat. Cuman itulah yang bisa kalian lakukan. Nggak, bukti yang nyata tuh apa? Kalian gunakan kata-kata nama Tuhan kami, berhak kami mengintervensi Bible kalian. Kalian nggak berhak mengintervensi kami. Kalau nggak sanggup ya udah. Tapi perlu kalian ingat, banyak anak-anak remaja di bawah yang menyaksikan ini. Banyak. Orang mau selamat, imannya masih kurang. Kami di sini ketika ada orang di depan jurang, kami biarkan. Enggak. Mana ajaran kasih? Mana? Buktikan, yakinkan kami umat Islam ini, buktikan kepada kami kalau Kristen itu ajaran benar, Kristen itu agama benar. Buktikan, ajak kami, yakinkan kami kalau memang kalian ajaran kasih, kasihlah sama manusia. Tolong kasihi kami kalau ke pemahaman kalian kami tidak selamat. Kalau kalian memahamin kami ini tidak selamat, kami ini sesat, yakinkan kami, berikan masukan kepada kami, yakinkan kami agar kami bisa masuk Kristen. Tapi pakai akal bos, bukan doktrin ya. Pakai akal, kita punya akal. Ayo, yang masuk akal bicaranya. Kalau bicara tentang Tuhan, memang nggak bisa kita jangkau Tuhan itu gimana, nggak bisa. Tapi firmannya itu yang kita bahas, bukan Tuhannya. Kalau Tuhannya yang kita bahas, dia di mana, itu di luar batas kemampuan kita. Jangan Tuhannya, Tuhan tuh bagaimana, Tuhan tuh di mana, Tuhan tuh, jangan itu yang dibahas. Firmannya yang dibahas, perkataannya yang kita bahas. Jangan mau tahu Tuhannya itu harus bagaimana, itu janganlah. Itu di luar batas kemampuan kita. Kita diberikan juga batas kok. Kalau nggak diberikan batas, coba ketika ditentang sama Allah, kalau pengen kali kau Tuhan itu bagaimana, Tuhan itu di mana, pengen kali kau tahu, coba kau hitung rambut kau sendiri. Coba kau hitung rambut kau sendiri. Sebelum kau dapatin, sebelum kau ingin tahu bagaimana Tuhan itu, kau hitung rambut kau sendiri. Coba, bisa nggak? Atau kau putar kepala kau ke belakang, bisa nggak? Itu aja kau nggak mampu mutar kepala kau ke belakang, hitung rambut sendiri, mau cari Tuhan pula kau lagi. Itu aja dulu. Jadi itu memang punya batas. Semuanya ada batas jangkauan untuk menilai Tuhan itu di mana, harus bagaimana. Nggak kayak gitu.
Yakinin saja untuk mengenal Tuhan itu lihat ciptaannya, bagaimana matahari itu ada, bulan itu ada, hujan itu ada, bagaimana itu terjadi, itu aja lihat. Gak usah kemana-mana. Kalau kau udah melihat itu, udah, gak usah kau tahu, udah apa, lihat firmannya, apa yang diperintahkannya, itu loh. Kan kalian nasib pengujar aja, kalau disampaikan kebenaran nggak terima, ya udah, terserah kalian. Kalian semua pasti mati, semua pasti mati. Memang semua gitu. Penyesalan selalu datang di akhir, penyesalan selalu datang di akhir, semua kayak gitu memang. Tapi perlu kalian ingat, penyesalan kalian itu tidak berarti lagi. Saat sekarang ini, seandainya di dalam kubur itu dia meminta 1 detik, 1 menit saja, ya Allah bangkitkan, hidupkan aku kembali, Allah yang sudah mati itu. Ketika mereka disiksa dalam kubur, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, hidupkan lagi aku di bumi ini dalam 1 detik ada, agar aku bisa menyembahmu, ya Allah. Mereka meminta, semua yang dalam kubur itu meminta 1 menit aja, aku hidupkan aku kembali agar aku bisa menyembahmu, ya Allah. Tapi nggak berlaku lagi, bos, nggak akan bisa lagi, nggak akan. Makanya Tuhan itu memberikan petunjuk, menegur kalian, mengarahkan hati kalian untuk kemari untuk dapatkan kebenaran, diarahkan kalian ke dalam TikTok ini untuk mendapatkan kebenaran. Itu bukti Tuhan itu baik. Nggak mau juga kau, digerakkan lagi hati kau kemari agar kau dapatkan kebenaran. Nggak mau juga, digerakkan lagi hati kau kemari untuk dapatkan kebenaran. Nggak mau juga, ya udah mati aja lah kau. Jadi Tuhan itu tidak mungkin salah. Ketika ditanya Tuhan bagaimana, hei, siapa yang menggerakkan hatimu? Siapa? Kuasaan Tuhan. Siapa yang menggerakkan hatimu? Hah? Siapa yang mengarahkan kalian ke TikTok ini? Tuhan. Kalau kau memang berkuasa dalam hati orang lain, bisakah kau paksakan anakmu mengikuti seleramu? Anakmu sendiri aja dulu. Bisakah? Bisakah kau paksakan hati anakmu itu untuk memilih pilihan kau sebagai orang tua? Gak bisa. Akan bisa, karena itu kekuasaan Tuhan. Begitu juga kalian. Hati kalian itu dibawa kembali. Ya muqallibal qulubs. Allah yang membolak-balikkan hati manusia, siapapun itu. Makanya kalian diberikan petunjuk kepada kalian. Allah memberi petunjuk, diberikan petunjuk, diarahkan kalian ke TikTok ini untuk dapatkan kebenaran. Tapi tetap juga nggak mau, jangan disalahkan, bos. Nanti di pengadilan campakkan dengan neraka kalian. Udah, cukup sampai di sini tugas kami. Yang penting kami sudah menyampaikan, selanjutnya hak prerogatif Allah. Lanjut. Hei, monitor, the hot man, monitor, the hot man. Hello, dot man. Kena dor. B38 monitor. Hello, nggak berani kalian kan naik kan? Nggak berani. Hello, nggak berani. Inilah taunya cuman memfitnah, menghina di belakang layar, memfitnah, menghina. Ayo silakan tanggapin. Jangan. Ketika nggak ada yang berani, jangan salahkan. Ketika ada yang syahadat, makanya wajar pendeta itu pun masuk Islam karena kebenaran.
dan ikutkan dogma doktrin. Kami nggak memaksa, itu hak kalian kok. Cuman kalau untuk membahas Bible kalian itu, kalian apa? Kalian yang mengganggu iman kami sebenarnya. Kami nggak ada. Kasih alasan kenapa kami harus membahas, kenapa kalian harus membahas kitab kami. Kasih alasan. Kasih alasan. Taunya cuma menghina. Amit masuk Islam. Nggak butuh juga. Ya, Injil Matius. Entar. Injil Matius. Injil Matius. Halo. Halo. Cuman ini aja nggak ada yang bisa membantah. Nggak ada yang bisa bantah satupun. Monitor. Hello. 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 Halo. Monitor. Hello. Aduh. Wirasakti, monitor. Wirasakti. Wirasakti. Wirasakti, monitor. Monitor. Hello. Udahlah berisik. Bayi Maja. Kenapa ya? Kalau terpencet itu nggak bisa di cancel lagi, nggak tahu cara cancelnya gitu, nggak bisa ya? Tetap dibiarkan gitu. Buat teman-teman muslim, coba di cancel lagi gitu. Nggak bisa. Bayi Maja. Bayi Maja. Itu buat berat lo Komal. Ya, my only. My only. Astaga. Udah dipencet, pencet lagi. Ujang. Buat yang Islam, yang Muslim kalau terpencet dibatalin gitu. Yonatan nggak berani dari tadi. Yonatan jamba, alah malah cakap aja Yonatan tuh. Cuma gitu aja lah Yonatan tuh, nggak ada. Kalau berani, kalau benar pasti berani naik, sampaikan. Kalau benar Yuranta itu. Renok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, ada mau sampaikan bang? Nggak kakak. Apa bang? Terlalu pedas banget penjelasannya kak. Ini Reno nih. Ya. Iya. Reno yang mualaf. Gue Islam Mana? kak. Hah? Gue Islam. Dari lahir. Oh dari lahir. Oh saya ada juga si Reno yang mualaf. Oh iya. Iya. Pedas banget penjelasannya kak. Pedas. Iya. Bagi Oten. Bagi Oten ya. Makanya nggak ada naik orang tuh ya. Memang harus dipedasin memang. Memang harus dipedasin. Tapi nggak apa-apa. Keras kita bukan karena kebencian. Keras kita bukan karena kebencian. Ya. Memang menyampaikan kebenaran itu harus keras. Oke? Edukasi ya kak. Oke bang. Ya. Oke. Oke bang ya. Ya. Ya jemaah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus monitor. Bagus. Halo. Bagus. Yuranta itu nggak berani Yuranta, dia cuma tapping, nggak ada dari sini aja sudah bisa kita lihat, ya.
Sudah bisa kita lihat dari sini saja. Blender kau itu PKI katanya. Yuranta. Blender kau itu PKI katanya. Ya, gila. Ajalia monitor. Cuman itu bisanya. Cuman kau Hosea. Blender kau PKI. Coba kan cuman itu narasinya. Menghujat, menghina. Menghujat, menghina. Hanya itu yang mereka bisa lakukan, Suranta itu. Padahal yang kita sampaikan gini loh, kerasnya penyampaian kami di sini belum seberapa kerasnya siksaan Allah terhadap kalian. Catat ya, kerasnya yang kami sampaikan di sini belum seberapa kerasnya siksaan Allah terhadap kalian. Coba kau ketika masak air, rebus air itu, baru mendidih, kau celupkan tangan kau sedikit aja, sedikit. Berani nggak kau? Diranta, ketika kau masak air baru mendidih, coba kau celupkan sebentar tangan kau, berani nggak? Hei, berani nggak kau? Begitu jauh 1000 lebih panas lagi air yang kau rebus itu dibandingkan neraka lagi. Kok jauh lebih panas? Itu saja kau beranilah congor kau dan beranilah kepala bapak kau itu beranilah. Banyak kali cerita kau. Itulah keras-keras sifat iblis. Itulah dia. Iblis itu sombong, congkak, angkuh, merasa dia paling hebat, dia paling benar. Itu iblis. Yakinilah kau. Sulit untuk lembut iblis itu. Iblis itu sulit untuk lembut. Sifatnya dengki, iri, sombong, merasa paling benar. Itulah iblis. Tidak mau lembut, licik, nggak mau kalah. Itu iblis itu. Pas kayak kau lah, sok merasa berani. Yesus bersama kau, nggak perlu. Kalau memang kau berani, Yesus bersama kau, naik kau ke atas, naik, sampaikan. Tapi kau bersama dengan Yesus, tapi kau takut, omon-omon, congor saja kau, congor. Cuma ngomong aja, kalau cuma klaim aja, Yesus bersama aku, tapi nggak berani. Kalau kau memang bersama dengan Yesus, berani kau naik membantah, sampaikan, tapi kau bersama. Berarti cuma congor saja kau, teori saja. Teori. Gak apa-apa, kau gini loh, gak ada masalah, kau gak usah kepanasan. Kalau gak senang kau dibantah. Jangan, kau pikir yang nonton ini cuma kau aja Kristen. Banyak anak-anak remaja yang imannya belum kuat menonton juga di sini. Yang imannya belum kuat, akhirnya apa? Ketika dilihatnya di sini, orang-orang Islam itu kenapa mereka bahas-bahas agama kita ya? Mengatakan Yesus bukan Tuhan. Padahal orang-orang Kristen banyak loh menyimak di bawah. Tapi kenapa orang-orang Kristen nggak berani naik membantah ya? Kenapa ya? Nah itu yang membuat dia akhirnya sadar untuk masuk Islam. Tapi jangan kau salahkan kami ya. Karena ini masuk kerana publik. Siapapun kecuali di bawah umur. Tapi kalau sudah umurnya di atas 18 tahun, bisa jadi itu keluargamu, Oten, anakmu, bisa jadi keluargamu, bisa jadi keponakanmu, kemanakanmu, bisa jadi. Yang iman mereka belum kuat, akhirnya menonton dan menyaksikan, nggak berani ditengok.